Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, penonton setia YouTube SMA NU Al-Amr Kudus. Kembali lagi dengan saya Dimas Setio Atmaja. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di acara Nuansa Ramadan. Jadi bagaimana puasa hari ini? Lancar ya? Semoga lancar sampai akhir, amin. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tema yaitu puasa dan kebersihan hati dalam acara Dialog Ramadan. Oke, langsung saja kita akan berbincang-bincang langsung dengan Bapak Ulinuha SAG MPDI, tentunya Wakil Kepala Bagian Urusan Keagamaan. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Ulin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat G? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. Semoga puasanya lancar. Amin. Jadi begini Pak Ulin, tadi saya sudah membahas tentang temanya. Untuk hari ini itu kita membahas tema tentang puasa dan kebersihan hati. Jadi nanti kita akan ada beberapa percakapan dengan panjenengan mengenai puasa dan kebersihan hati. Untuk pertanyaan pertama ya, untuk Pak Ulin ini langsung saja. Apa sih tentang hakikat puasa itu? Monggo dipun jawab. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tentang puasa di segmen Dialog Ramadan ini, memang yang pertama kali yang perlu kita ketahui, perlu kita pahami bersama tentang hakikat puasa. Puasa itu apa sebenarnya sih? Puasa itu pengendalian diri. Ya. Oke. Puasa itu bagaimana kita, kalau secara syar'i, bagaimana kita itu bisa menahan diri, tidak makan, tidak minum, mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Juga menahan diri dari hubungan suami istri dan sebagainya. Oke, siap. Akan tetapi sisi lain, puasa itu tidak hanya itu, lebih dari itu. Apa itu Pak Ulin? Karena tadi ditanyakan tentang hakikat, maka perlu kita ketahui semuanya bahwasanya puasa tidak sekedar kita menahan makan minum, tidak hubungan suami istri di siang hari dan sebagainya, tetapi puasa itu adalah kita menahan dari hawa nafsu, Ya. keinginan-keinginan yang tidak yang tidak dikehendaki oleh agama. Nah, suatu yang keinginan hati, hawa nafsu yang negatif ya. Yang siap. negatif. Nah, ini penting untuk kita ketahui karena kalau kita menahan diri dari segala makan minum dan juga menahan diri dari segala yang negatif, mengendalikan diri dari segala yang negatif, maka insya Allah itu akan menjalani hakikat puasa yang sebenarnya. Dan puasa ini. itu memang luar biasa. Itu pahalanya luar biasa itu. Terkait dengan ini Rasulullah pernah bersabda, kullu bani adama yudha'aful hasanatu asyra amthaliya ila sabi'i mi'ati dhifin. Faqala Allah azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Jadi setiap anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya, kebaikannya sampai 10 derajat, 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Luar biasa, kecuali puasa. Ya. Nah, ini selain puasa itu bisa sampai 10 sampai 700 kali lipat. Begitu banyaknya Pak Ulin. Tetapi kalau puasa tidak. Illa shaum. Fa innahu li, puasa itu adalah untukku dan nanti saya akan membalasnya. Menggambarkan bagaimana luar biasanya puasa itu. Istimewa. Kalau dia mau mengendalikan diri dari makan dan minum, dia hawa nafsunya dikendalikan dan sebagainya, itu luar biasa pahalanya. Ini yang membuat kita itu harus hakikat puasa kita jalani dengan sungguh-sungguh sehingga dapat pahala yang khusus. Ibaratnya seperti ini, bagaimana kalau kita kerja di sebuah
perusahaan direkturnya membuat sebuah standar standar upah yang kalau pangkatnya ini jabatannya ini gajinya sekian, kalau karyawan sekian. Nah, kalau seorang itu luar biasa, kalau dia gajinya biasanya yang urusan saya itu. Itu bisa jadi lebih dari 700 kali lipat. Nah, itu kelebihan puasa itu. Ya, maka illa saum fa innahu li wa ana ajzi bi. Arti as-saumu li adalah milik Allah SWT. Ini yang dimaksud puasa yang sebenarnya mengendalikan diri dari segala macam makan minum, kemudian juga mengendalikan diri dari segala hawa nafsu yang akan merusak hakikat puasa itu sendiri. Demikian Pak Dimas puasa secara. Oke, cukup menarik ini. Jadi begitu jawaban dari Pak Ulin ini. Tapi satu hal Pak Ulin tadi kan Pak Ulin membahas tentang hati ini. Terus hubungan puasa dengan hati itu sendiri itu apa sih Pak Ulin? Ya. Monggo dipenjawab. Ya, hubungannya sangat erat sekali ya. Jadi saya katakan itu pengendalian diri. Berarti terkait dengan hati berarti kan. Bagaimana hati kita kan dari kata kolbun, artinya itu dia bolak-balik. Ya, kadang ke sana kemari, artinya itu kadang punya keinginan baik, ada keinginan buruk dan sebagainya. Maka puasa juga demikian. Bagaimana kita berpuasa itu hati kita itu juga ikut berpuasa, mengendalikan diri. Gitu, kan. ya. Nah, jadi ada hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya laisa syamu anil akli wasyarab. Puasa itu tidak hanya menahan diri dari akli makanan dan syarab dan minuman, syarabun minuman. Nah, asyamu anil lagwi wal faros. Puasa itu menahan diri dari segala perkataan keji, yang sia-sia dan keji. Siap. Jadi orang berkata itu kan dari hati biasanya kan. Jadi ibaratnya manusia itu seperti teko. Ketika dia berkata apa saja itu, ketika yang keluar dari teko itu kopi, isi teko itu adalah kopi. Ketika dia teko itu yang keluar dituangkan airnya itu air putih di gelas, maka sejatinya yang di dalam teko adalah air putih dan seterusnya. Begitu juga manusia. Ketika yang dikatakan itu baik, hatinya baik. Ketika yang dikatakan itu buruk, maka buruk. Maka orang puasa itu menahan diri dari segala perkataan yang anil lagwi wal faros, yang sia-sia dan yang sia-sia dan keji. Maka orang puasa tidak boleh berkata yang tidak baik karena terkait dengan hati. Dan hal ini Pak Dimas ini saking pentingnya berpuasa yang terkait dengan hati ini, sejatinya puasa itu juga melatih untuk membersihkan hati saya sesuai tema yang ada gitu ya. Jadi bagi yang mungkin terbiasa dengan perkataan kotor, hatinya kotor kan di situ sebelum puasa Ramadan, dia harus menahan diri, dia melatih untuk tidak berkata kotor, sehingga tadi ketika selama berpuasa Ramadan nanti sedikit demi sedikit semacam dibersihkanlah di situ. Jadi tidak hanya di badaniah, tapi di batiniahnya juga harus menahannya. Iya gitu. Oke. Gitu Pak Dimas. Oh, jadi gini Pak Ulin. Jadi mengenai tentang hati itu sendiri, begitu pentingnya hati kita di dalam tubuh kita. Terus tentang puasa, mengapa sih hati itu begitu penting bagi diri kita? Tentunya harus ada hubungan dengan puasa itu sendiri. Semoga. Ya, ini otomatis sangat penting sekali ya. Ya hanya sangat penting sekali itu. Karena terkait puasa dan hati ini, karena hati itu kan kalau dia itu kotor kan ada penyakit di situ kan, penyakit hati istilahnya. Maka dalam puasa ya, itu bisa membatalkan kalau hatinya kotor, berpenyakit. Contohnya apa? Rasulullah bersabda, khamsun yuftirus shaim. Ada 5 yang membatalkan puasa. Ada 5. Satu, al-ghibah, wan namimah, kemudian wal qublah,
Wal yaminul fa'al fajirah. Nah, jadi ada apa namanya? 5 hal yang membatalkan puasa itu. Ada ghibah, ada namimah, ada al-kadzibah, maaf al-kadzibu, al-ghibah, wan namimah, al-kadzibu, wal qublah, kemudian wal yaminul fajirah. Jadi ada ghibah, ya ngerasani lah, Rasa-rasani. rasaan. Oke. Namimah, adu domba. Adu domba juga membatalkan puasa itu. Pak, ya? Batalkan puasa. Kemudian apalagi kadziba, bohong. Aja ngapusi lho, ngapusi Nggih. puasane batal. Kemudian al-qublah, sentuhan laki-laki perempuan, apanya ciuman dan sebagainya. Kemudian al-yaminul fajirah, sumpah palsu, janji yang diingkari, sumpah dan sebagainya. Ini namun gini Pak Dimas, ini tidak berarti puasanya itu puasa batal sama sekali. Dia terus harus mengulang, bukan. Cuma Batal puasanya, batal pahalanya. Oh, pahalanya berkurang gitu ya. Dia memang kuat secara bisa menahan diri dari segala makan minum, menahan diri dari apa namanya hubungan suami istri ketika di siang hari. Sampai maghrib, cuman dia itu berbohong. Cuma dengan kelima tadi maka pahalanya berkurang. Tidak hanya berkurang, memang tidak ada pahalanya. Oh, gitu. Maka sia-sia. Maka banyak orang yang puasa itu tidak dapat berarti hanya dapat walju wal atos. Alju hanya dapat haus dan lapar saja. Lapar saja. Itu tok dapatnya. Tapi pahalanya tidak ada. Jadi selama beberapa jam itu ya tidak ada gunanya. Ya gunanya ya memenuhi kewajiban orang Islam dia puasa. Cuman pahalanya saya katakan pahalanya puasa itu untuk Allah. As-shaumuli wa ana ajibi. Puasa itu untukku dan saya akan membalas. Khusus itu kan eman-eman gitu. Kalau kita batalkan pahalanya kan eman-eman. Contohnya misalnya begini Pak Dimas. Jadi terkait dengan hati ya memang luar biasa itu. Dan ya kalau ghibah, namimah itu juga termasuk penyakit hati yang tidak hanya itu. Nah, kemudian bisa jadi kita mempunyai sifat ujub, sombong. Ini juga penyakit hati harus kita hindari gitu. Atau agar puasa kita tidak sia-sia lah. Kita jalan-jalan melihat cewek cantik pas puasa. Kita menjaga mata. Biasanya ada ngabuburit itu ya. Cuci mata. Gitu. Itu yang paling riskan bagi anak muda itu Pak. Kan, memunculkan hati kan ya secara fisik mata masuk dari mata turun ke hati. Akhirnya terus menimbulkan syahwat. Bolak-balik ujung-ujungnya ke hati. Ya itu kalau tidak ditahan pahalanya menjadi, maka khusyuan puasa itu sangat penting dengan hati. Jadi puasa itu pengendali hati supaya menjadi membersihkan hati. Dan hati itu terkait dengan kekhusyuan, ketulusan, kesungguhan. Nah, orang yang niat tulus terkait dengan hati dan itu ketulusan itu, keikhlasan hati itu karena Allahnya itu ya, itu menjadi roh dari amal. Roh itu maksudnya menjadi amal itu hidup apabila ada rohnya. Rohnya apa? Ikhlas. Rohnya adalah ketulusan. Rohnya adalah menjaga hati, khusyuk. Kalau Allah mengatakan dalam Quran itu kan yang terkenal itu kan wajib puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan kamu atas orang-orang yang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Dan itu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Beriman di sini adalah bukan orang-orang Islam yang itu benar-benar beriman. Orang yang berpuasa itu adalah orang yang beriman sebenarnya itu. Kalau tidak puasa ya tidak beriman. Memang yang dipanggil Allah adalah orang-orang yang beriman. Bukan orang beriman itu bagaimana? Orang yang hatinya itu luar biasa. Gitu. Ini Al-Qur'an ini. Apa ciri orang beriman itu? Dalam Al-Anfal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun.
Orang mukmin itu adalah ketika disebut nama Allah hatinya gemetar. Hati. Iya, Boleh-balik hati lagi. hati. Wah, Ya, ini. puasa itu yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Lah beriman itu Otomatis orang beriman itu adalah orang-orang yang ketika disebut nama Allah Hatinya wajilat qulubuhum, bergetar. hatinya bergetar. Wa idza tuliyat, ketika dibacakan ayat Allah maka Iya. zadathum imanan, imannya bertambah. Hmm. Nah, ini luar biasa. Jadi hati, dan ayat Allah ini tidak hanya ayat-ayat itu yang tanda-tanda Allah, tidak hanya ayat Al-Qur'an. Oke. Tapi ayat-ayat kauniyah. Hmm. Tanda-tanda yang Iya, kaun iya, alam. iya. Nah, Alam ada sekitar kebesaran dan Allah, lain-lain. ada masjid yang bagus, ada musibah. Musibah ini termasuk kebesaran tanda Allah. kebesaran Allah itu Allah. maha kuasa. Nah, apakah itu peringatan kita ini kalau orang beriman, nah, kita tidak saling menyalahkan. Tidak menyalahkan Gusti Allah. Kembali lagi ke Ya kekuasaan Tuhan, Allah, ke bahwasanya Allah ini kalau kita kaji kan larul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Semua kerusakan di bumi adalah bukan karena Allah tapi karena manusia itu sendiri. Kenapa terjadi? Ya karena Allah memperingatkan. Oke. Nah, ini yang saya maksud, bahwasanya puasa dan kebersihan hati itu sangat penting sekali di situ, karena dengan berpuasa hati kita menjadi bersih. Syukur-syukur sebelum puasa hati kita bersih. Oke. Maka sebelum puasa ini harusnya kita melatih untuk itu. Untuk tidak ghibah, untuk tidak berkata kotor, sehingga ketika Di puasa bulan Sa'ban ini ya. Iya. Oke. Nah, maka ketika puasa maka di situ kita akan terlatih gitu loh. Jika semakin bersih kan gitu. Maka Jadi pada saat puasa kita sudah ready, sudah ya siap. ready siap. Kalau belum siap enggak apa-apa, wong Namanya juga masih proses belajar. Tapi tetap harus dikendalikan kan lebih mudah. Ya, Begitu. Itu Pak Dimas. Jadi gini Paulin, untuk pertanyaan selanjutnya ini kan tadi kan ujung-ujungnya puasa itu kan ke ranah yang orang yang lebih bertakwa. Terus apa sih hubungannya puasa dengan takwa itu sendiri? Terus ciri-cirinya itu loh Pak Ulin. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu bagaimana? Kalau tadi Pak Ulin menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang beriman itu kalau disebutkan kalau dibacakan ayat suci Al-Qur'an itu hatinya bergetar. Terus ini ciri-ciri orang yang bertakwa itu sendiri itu bagaimana? Terus hubungannya dengan puasa itu kok dari ayat yang Pak Ulin tadi bacakan kok ujung-ujungnya itu kerana orang yang bertakwa. Monggo bisa dijelaskan. Iya. Terima kasih. Memang ini ujung-ujungnya lah. Ya, Istilahnya Pak Dimas, ujung-ujungnya. Muaranya. Ya. Siap. Endingnya dan sebagainya. Pokoknya intinya kalau berpuasa dengan baik maka kita takwa. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi ya gitu ya. Intinya itu. Jadi barang siapa yang berpuasa dengan sungguh-sungguh imanan wahtisaban, maka dosanya akan diampuni sebelumnya, sehingga ketika hari yang terakhir Ramadan kita menjalani Idul Fitri, kembali suci kan. Nah, ini sebenarnya itu ending takwa di situ. Ending takwa di situ. Jadi kita kembali suci karena sudah diampuni dosanya. Seperti bayi lagi. Gitu ya. Di dosa kita. Dan satu lagi ya, karena Allah pun tidak bisa mengampuni dosa hambanya yang terkait dengan horizontal hablum minan nas, maka di Idul Fitri itu kita diberi kesempatan untuk meminta maaf kepada sesama manusia. Hablum minan nas tadi ya. Endingnya seperti itu. Walaupun takwa itu sendiri bisa dilihat di Quran itu sebagai indikator ya. Ciri-ciri orang bersih, suci, Idul Fitri kembali suci seperti apa toh? Apakah terus dia milu bodoh, bajunya anyar, terus salam-salaman, terus dia posonya genep, tenanan. Tapi kan ada indikator. Jadi ciri-cirinya seperti apa kesehariannya ya? Oke, siap. Ya, kesehariannya begini. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya ciri-ciri bertakwa adalah ini. Al-Qur'an surat Al-Imran tidak salah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardu was samawati wal ard
uitas lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Allah. Dan segeralah kamu kepada surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang semua disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Satu, ada 4 ini. Jadi kalau sudah berpuasa Pak Dimas, kalau Idul Fitri 1 hari 2 hari kan kita bersih semuanya, tapi coba berikutnya kita lihat setahun setelah Ramadan itu takwanya itu 4 ini. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra, dia menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Dia itu ketika punya ya sedekah, ketika tidak punya ya infak sedekah. Kan tidak hanya harta sedekah itu, infak tidak hanya harta. Jadi sedekah itu bisa uang, tenaga, pikiran, senyum. Bahkan dia diam bisa sedekah. Dia tidak senyum, tidak apa, tidak tenaga ya tidak, pikiran juga tidak, uang juga tidak, senyum juga tidak, diam itu sedekah. Artinya diam menahan dari segala kemaksiatan. Oh gitu. Iya, dia tidak bisa senyum. Daripada melakukan hal yang negatif, ya, dia diam. Mending diam. Ya, diamnya gitu. Itu namanya sedekah. Dapat pahala itu. Kalau selama ini kan saya tahunya kan bahwa senyum sedekah minimal, kan syukur gitu. Pakai uang. Tapi dia tidak senyum, diam dapat sedekah. Pahala sedekah. Karena apa? Diamnya menahan dari nahi mungkar. Dia itu melawan dari keinginan berbuat atau sesuatu yang negatif. Nah, gitu itu sedekah. Ini ada. Satu. Kemudian alladzina yunfiquna fis sarra'i wal qadiminal ghaidh, dia menahan amarah. Menahan marah. Dia itu bisa marah tapi dia menahan diri. Maka itu dilatih saat Ramadan. Ramadan kamu marah, batal kan? Batal pahalanya. Nah, ketika dilatih cuma itu, ketika setelah puasa ya itu mana efeknya, maka mana hasilnya, ya kamu bisa selalu menahan wal kadhiminal ghaidh. Nah, 2. Ketiga wal afina anin nas. Dia memaafkan. Maafkan itu tidak mudah, sangat mudah. Kadang saya juga berat. Tapi harus itu ajaran. Tapi kan paling tidak tahu. Tahu. Ya. Ini bisa saya berat, memaafkan berat itu. Oke. Ini jadi gini Pak Udin. Kalau cuma memaafkan itu di bibir saja bisa. Ya. Tapi nanti ujung-ujungnya bisa ke ranah ke hati lagi loh. Ya iya. Ya kan? Pembicaraan kita tadi kan bulat-bulat ke hati memang. Maka dia itu kalau sudah terbiasa Pak Dimas, puasa Ramadan bisa menahan amarah, menahan ghibah. Insya Allah kalau dia itu benar-benar muttaqin, takwa, itu benar-benar wal afinanin nas, benar-benar memaafkan dengan tulus sesama manusia. Karena apa? Sudah digembleng saat berpuasa Ramadan. Nah, katakan itu kalau dia masih tidak bisa, ya berarti belum takwa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, yang 4 ada lagi tuh ayat berikutnya itu. Nah, saya lupa itu. Ketika alladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum, kalau dia itu suatu hari kok tidak sengaja atau sengaja berbuat maksiat. Manusia kan wajar, kadang-kadang salah dan ya dosa, lupa. Dia segera istighfar. Yang 4 ini. Orang bertakwa itu adalah orang yang ketika kejeglong, jenenge orang kan innal insana makhluk ta'wanisyan, jenenge tempatnya salah dan lupa gitu, maka wajar kan itu. Nah, ketika dia tahu, dia langsung istighfar. Kalau salah dan itu salah kepada Allah, kepada orang lain langsung minta maaf. Langsung banyak atau ketika kamu punya HP baru atau apa, kena debu langsung dihapus. Oh gitu maksudnya. Kan bersih kan. Oke. Gitu. Sebenarnya takwa itu banyak Pak Dimas, tidak hanya itu tuh. Indikasi ciri-ciri takwa. Iya banyak itu. Di yang sering kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang iman kepada yang gaib. Wa yuqimu walladzina wa yuqimunas sholata. Jadi yang kan mendirikan sholat. Ya, itu kan biasa, artinya itu ciri orang takwa ya. Ciri yang biasa iman pada yang gaib,
salat, zakat, puasa, haji. Jadi kalau bicara takwa itu sangat luas dan banyak Quran yang menunjukkan. Intinya orang bertakwa adalah orang yang selalu menjalankan Islam, dan sisi lain secara sosial hati tadi saya katakan bisa menginfakkan dengan tulus, bisa menahan amarah, memaafkan, dan ketika dia ada salah dia segera untuk istighfar, segera sadar, meminta maaf kepada ya Allah. Betul. Jadi itu namanya takwa sebagai muara ending dari puasa itu sendiri. Dan satu lagi Pak Dimas, ya, bahwasanya untuk membersihkan hati di puasa ini, artinya puasa Ramadan adalah sebuah media sarana untuk membersihkan hati kita dari yang kotor, sehingga nanti kita kembali ke suci tanpa titik noda. Ini tidak hanya puasa Pak Dimas. Maka ada yang lain? Ada, karena puasa tok tidak cukup sebenarnya. Tidak puasa. Puasa dalam arti menahan diri makan minum, kita menahan diri dari segala ghibah, namimah yang batal puasa, tidaknya itu. Kita bisa menahan itu semua harus dibarengi dengan ubur ramban ibaratnya. Apa itu? Salat sunnah, tarawih. Itu kantilan poso tok nahan amarah gak tahu tarawih. Repot kan niku. Nah, yang ketiga, yang dua, baca Quran. Maka ada tadrus Al-Qur'an malamnya. Ya, disitulah yang membuat kita itu semakin membantu puasa, dan kebersihan hati itu sangat terkait. Karena di dalam puasa itu ada kesunahan, ada pahala-pahala yang itu bisa memotivasi, mendorong juga untuk supaya lebih bersih hatinya, dan itu dilipat gandakan, diiming-imingi oleh Gusti Allah. Luar biasa. Ada sedekah, santunan yatim piatu. Ada terus ini tidak hanya itu Pak Dimas, tidak hanya baca Quran. Karena baca itu hanya itu qoro'a, membaca. Lah tadarus sudah kata daros, mempelajari terus. Itu ini yang terpenting Pak Dimas. Jadi seperti itu. Jadi tidak hanya puasa tapi yang lain juga diikuti. Ya, demikian Pak Dimas untuk. Alhamdulillah kita sampai di penghujung acara. Mungkin ini ada sepatah dua patah untuk pemirsa di rumah tentunya, atau mungkin khususnya untuk peserta didik SMA NU Al Kudus, pesan atau mungkin kesan atau mungkin motivasi apa dari Pak Ulin untuk pemirsa di rumah. Monggo. Ya, terima kasih waktunya. Yang terakhir sebelum ditutup, saya ditambahkan sedikit karena ini ya terkait dengan era sekarang yang zaman teknologi canggih, ada HP, ada WA Pak Dimas. Siap. Ini juga saya sarankan untuk berhati-hati. Nah, apalagi puasa ini ada kita nge-share, nulis yang hoax. Itu kan berarti kita menipu kan, membuat kebohongan. Itu juga hati-hati. Sebelum dicek harus sebelum di-share harus dicek dulu karena ketika itu bohong, ketika menyebar kebohongan itu bisa membatalkan puasa juga kan. Bohong akadzibah. Padahal itu seakan-akan bahwa dia itu nge-share itu tidak sengaja. Ada berita viral terus di-share tanpa adanya editing atau gimana. Itu kan al-kadzibu. Yuftirus shaim. Salah satu dari yang membatalkan puasa. Membuat status Pak Dimas, status atau di Facebook, IG atau apa namanya itu di WA itu ya berhati-hati juga, menyinggung perasaan orang lain. Itu kan banyak penyakit hati juga itu. Kita jangan bagaimana kita melatih hati kita bersih, menyayangkan orang lain. Ini harus dijagalah oleh kita anak-anak SMA Al Kudus untuk selalu berhati-hati di dalam melaksanakan aktivitas sebagai anak-anak milenial yang tidak lepas dari gadget itu, anak-anak Gen Z lah. Gen Z apa itu. Kemudian lagi anak-anak yang suka main FF Pak Dimas, lupa sholatnya, lupa ngaji. Wah itu yang sering Pak Yai. Jadi posisinya mentang-mentang dia puasa, terus
demi menjaga agar dia itu masih kuat berpuasa karena mungkin panas atau lapar, Iya, iya. itu mereka itu seringkali itu tidur. Hmm. Dan tidurnya itu lupa yang namanya sholat. Nah, Tidur dari subuh, mungkin bangun-bangun jam 9. Nah, Sholat subuhnya ikut siapa kalau gitu. iya, kadang Terus nanti tidur lagi duhur gitu loh. malamnya begadang main Begadang, FF. WFF. Oke. Waktunya jangan menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan waktu namanya dia tabdzir. Orangnya Mubadir. menyia-nyiakan itu tabdzir. Orangnya namanya mubadir. Nah, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Nah, pakai ini enggak bahkan bahasa juga kan. Oke, Nah, paling tidak ya berhati-hatilah begitu. Jadi di pesan saya kepada khususnya anak-anakku SMA Al Kudus, puasa adalah sebuah kewajiban kita sebagai orang muslim, tidak bisa ditawar lagi. Oke, siap. Kecuali yang tertentu misalnya sakit diganti dengan hari yang lain, sudah tua, melahirkan dan sebagainya dan lain-lain yang memang diberi rukhsah keringanan dalam perjalanan jauh, dan itu tidak gratis, Tapi tetap diganti, harus mengganti. Oke. Tapi selama kuat tidak boleh Berpuasa, harus berpuasa. wajib itu, tidak boleh, anak-anak tidak boleh itu tidak puasa, itu wajib. Orang yang jarak tidak puasa itu wah dosa besar itu. Nah, kemudian yang kedua berhati-hati untuk menjaga puasanya supaya tetap dapat pahala, tidak batal, baik tidak batal secara syariat makan minum maupun tidak batal secara hakikat. Hakikat yang tadi kita bincangkan tadi ya. Hilang banget tadi itu Pak Dimas dari saya, dan mohon maaf jika kekurangan. Terima kasih Pak Dimas. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Mohon maaf pemirsa karena waktu yang harus memisahkan kita. Pokoknya intinya puasa itu tetap diwajibkan bagi kita orang Islam, khususnya orang yang beriman. Karena apa? Karena puasa juga akan menjaga kita dari kebersihan hati. Tidak cuma puasa doang, tidak cuma puasa, menahan dari lapar, dari perbuatan yang tadi suami istri tadi Pak Yai. Tadi kita harus mencoba untuk berusaha juga untuk menjaga hati kita dari beberapa sikap yang tentunya akan membatalkan pahala puasa. Oke, terima kasih Pak Ulin atas waktunya. Sampai jumpa lagi di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.